Perkenalkan, saya Junaisha Indra dengan NIM 12201122 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tokoh yang mewakili Indonesia pada sidang PBB tahun 1947. Saksikan video ini sampai habis ya. Lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, ayahnya bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Paliudi, dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah berasal dari kota Gadang, Agam Sumbar, dan mempunyai adik perempuan bernama Ruhana Kudus. Setelah lulus AMS di Bandung pada tahun 1929, Sultan Syahrir masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam, Belanda, dan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Hatta. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir untuk pulang ke Indonesia dan mengembangkan pendidikan nasional atau PNI baru. Pada tahun 1932, Sultan Syahrir menikah sama wanita yang bernama Maria Dohateau, dan pada tanggal 23 Januari tahun 1935, Sultan Syahrir dan Hatta ditangkap dan dipenjara di Cipinang. Mereka dibuang ke Digul dan dipindahkan ke Banda Nera, kemudian kembali ke Jawa pada bulan Februari tahun 1942. Pada tahun 1945, Sultan Syahrir selalu bergerak di bawah tanah sampai Indonesia merdeka, yang mana waktu itu pendudukan Jepang, dan menjadi Perdana Menteri pada tanggal 14 November tahun 1945 sampai 20 Juni tahun 1947. Pada tanggal 12 Februari tahun 1948, Sultan Syahrir mendirikan partai yang bernama Sosialis Indonesia, dan beliau juga terpilih sebagai ketua umum pada tahun 1966. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 April tahun 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Begitulah biodata singkat tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ialah tokoh pertama yang menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang keamanan PBB tahun 1947. Keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Pada tanggal 5 Maret 1909 menjadi juru bicara dalam sidang PBB. Di atas podium, Syahrir menjelaskan tentang perkembangan terkini Indonesia hingga sejarah Nusantara. Dalam pidatonya, Syahrir menyampaikan fakta bahwa Belanda tidak membantah atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam perjanjian Linggarjati dan justru melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Pernyataan Syahrir mampu mengesankan Dewan Keamanan PBB serta mendapat pujian dari Amerika Serikat seperti New York Herald Tribune. Dalam memperjuangkan Indonesia, Syahrir juga ditemani oleh Kiai Haji Agus Salim, pria kelahiran 8 Oktober 1884. Ini mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi kemerdekaan Indonesia. Kemampuannya dalam menguasai 7 bahasa mengantarkan Kiai Haji Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Pasca kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mendapati dukungan yang mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satunya Mesir. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Kemudian ada Soe Jatmoko, yakni seorang cendekiawan Indonesia, yang mana pria kelahiran Sawalunto pada tanggal 10 Januari tahun 1922. Soe Jatmoko pernah menjadi bagian dalam delegasi Indonesia. Saat itu beliau menjadi anggota termuda. Meskipun tidak memiliki gelar akademik formal, Soe Jatmoko pernah menjadi rektor di Universitas PBB Tokyo, Jepang dari tahun 1908 hingga 1987. Bahkan mendapat banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Soe Jatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia. Yang keempat, ada Sumitro Jojo Hadikusumo, merupakan tokoh besar ekonomi Indonesia. Sumitro mengenyam pendidikan di Belanda. Ketika kembali ke Indonesia pada awal
1947, beliau diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang PBB, Suharto mengusulkan untuk membentuk komisi pengawas perdamaian antara Indonesia dan Belanda, dan juga menuntun Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, banyak sekali warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal ialah sistem ekonomi gerakan Benteng. Kemudian yang terakhir, Charles Tambu, seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi ia sangat bersimpati kepada Indonesia untuk merdeka. Charles Tambu turunan orang asing, tapi Dwijati Indonesia tertulis di majalah Merdeka pada bulan Oktober tahun 1949. Awalnya hanya memantau radio berbahasa Inggris di Indonesia dan menjadi salah satu anggota yang ikut hadir dalam delegasi Indonesia. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Tambu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi konsul Indonesia di Manila hingga tahun 1953. Itulah kisah dari 5 tokoh yang telah menjadi anggota pada delegasi Indonesia tahun 1947.